Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ceramah kali ini saya akan berceramah dengan tema meraih prestasi di bulan Ramadan dengan menjadi insan robbani. Adapun judul ceramahnya yaitu menjadi pribadi Qur'ani untuk membentuk insan robbani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Segera umat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya atas kita sehingga kita masih dapat bernafas hingga saat ini. Dan mari kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dijauhkan dari segala mara bahaya yang ada di dunia maupun di akhirat. Dan di momen-momen mendekati bulan Ramadan kali ini, mari kita senantiasa berdoa agar kita masih disempatkan oleh Allah untuk dapat menemui bulan Ramadan kali ini. Dan semoga Allah tidak menjadikan Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita. Salawat teriring salam, marilah kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Manusia paling mulia, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih mencintai kita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita bermohon kepada Allah agar selalu kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diakui kita adalah bagian orang-orang yang membela agamanya. Dan dengan itu pula dapat membuka syafaat Nabi di yaumil qiyamah kelak. Tak terasa bulan suci Ramadan akan segera datang. Bulan yang dinantikan oleh seluruh umat muslim di penjuru dunia. Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Maka tak jarang kita sering mendengar bulan Ramadan juga sering disebut pula bulannya Al-Quran. Sehingga sering kita temui orang-orang bertadarus Al-Quran di dalamnya, guna untuk menyemarakkan suasana dan memuliakan bulan Ramadan. Sebelum itu, saya akan membacakan sebuah ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh Allah telah menurunkan Al-Quran dan sungguh Allah lah yang akan menjaganya. Surat Al-Hijr ayat 9. Dari ayat itu pula dapat disimpulkan bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Quran kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dan Allah lah yang menjaga Al-Quran dari pertama kali Al-Quran itu diturunkan hingga yaumil qiyamah kelak. Adapun dalam penjagaannya terdapat dua cara. Maka cara yang pertama, Allah menjaga Al-Quran seperti yang terdapat yang di dalam mushaf Al-Quran yang banyak kita temui di sekeliling kita. Dan yang kedua, Allah menjaga Al-Quran dengan cara memasukkan Al-Quran ke dalam dada-dada para penghafal Al-Quran.
Maka yang kedua ini, betapa beruntungnya jikalau orang yang dikehendaki Allah di dalamnya Al-Quran yang menjadi pelita untuk meniti kehidupan. Sudah sepantasnya bagi kita agar selalu memperjuangkan hal ini. Usaha untuk memenuhi diri kita dengan Al-Quran. Yang mana usaha itu merupakan usaha yang menjadikan kita sebagai pribadi Qur'ani. Dan dengan pribadi Qur'ani itu pula yang akan membawa kita untuk menjadi generasi insan-insan Rabbani di kelak masa yang akan datang. Yang mana insan Rabbani itu di dalam dirinya terkandung sesuai dengan syariat dan petunjuk Rabb-Nya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu, saya mengajak terkhusus kepada diri saya pribadi dan segenap umat muslim, marilah kita jadikan diri kita sebagai diri yang berasaskan dengan Al-Quran, pikirannya sejalan dengan Al-Quran, perkataannya didasari oleh Al-Quran, dan perbuatannya sesuai dengan tuntutan Al-Quran. Maka pada momen mendekati bulan suci Ramadan kali ini, bulannya Al-Quran, maka marilah kita jadikan kesempatan ini pada bulan Ramadan hingga seterusnya, hingga akhir hayat kita, untuk menjadikan diri kita sebagai pribadi Qur'ani, yang mana dengan pribadi Qur'ani itu akan membawa kita menjadi insan Rabbani. Jikalau di tahun lalu, Ramadan yang lalu, kita masih jarang untuk berinteraksi, kurang banyak mendekatkan diri kepada Al-Quran, maka jangan sampai pada Ramadan kali ini kita menjadikan hal yang sama, yang kita masuk ke lubang yang sama, sehingga kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Adapun caranya dalam menjadi pribadi Qur'ani, kita tak perlu melangkah dengan langkah yang besar yang dipertanyakan keberlanjutannya. Akan tetapi kita hanya perlu langkah nyata, langkah sederhana yang mana konsistensi itu ada untuk mencapai tujuan. Walaupun kita tiap hari membaca 1 juz, kita berusaha untuk menghafal dan mempelajari makna dan hukum yang terkandung di dalamnya, maka tanpa kita sadari, dengan langkah-langkah yang tidak terlalu besar, langkah-langkah yang asal kita konsisten, itu lambat laun akan menggiring kita menuju pribadi Qur'ani, yang mana nantinya akan membawa kita menjadi insan Rabbani, insya Allah. Dan jikalau di tengah perjuangan kita mengalami kesulitan dalam memperjuangkan Al-Quran itu menjadi aspek dasar pada diri kita, maka kita harus yakin pada ayat Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh Allah telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, maka apakah ada orang yang ingin mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Qamar ayat 17. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah menurunkan Al-Quran beserta kemudahannya. Dan Allah sama sekali tidak menghendaki kesulitan pada hambanya. Jikalau kesulitan itu ada, pastilah kesulitan itu muncul dari diri kita masing-masing. Yang mana kita punya alasan yang banyak untuk, yang termasuk alasan setan untuk menjauhkan diri kita dengan Al-Quran. Maka pertanyaannya, apakah kita benar-benar memperjuangkan Al-Quran? Apakah kita benar-benar ingin mempelajari Al-Quran? Jikalau iya, maka kita harus ingat pada janji Allah, dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Perlu kita renungkan lebih dalam lagi.
Dan ditambah lagi kita di situasi pandemi kali ini, yang mana kegiatan-kegiatan ditunda, tatap muka harus digantikan secara online atau dalam jaringan. Itu membuat kita berdiam diri di rumah, yang mana dengan kata lain di rumah pasti ada waktu yang lebih daripada situasi biasanya. Maka dari itu, untuk mengisi kekosongan kita di kediaman atau di rumah kita masing-masing, maka hendaknya sepantasnya kita untuk mengisi dengan kegiatan yang baik. Karena saya mengutip dari perkataan ulama, jikalau diri kita tidak disibukkan dengan sesuatu yang baik, maka niscaya kita akan disibukkan dengan sesuatu yang buruk. Itu adalah analogi yang relevan di kehidupan saat ini. Maka dari itu, mari kita tingkatkan semangat dan iman kita dalam memperjuangkan Al-Quran untuk mengisi pribadi kita masing-masing. Mungkin cukup itu dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali.